Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ini merupakan majelis yang ke-12 dari penjelasan terhadap Risalah Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian pada kaidah yang kedua, di sini penulis rahimahullahu taala menjelaskan bahwa tujuan kaum musyrikin dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendapatkan dua perkara. Yang pertama untuk mendapatkan qurbah, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua untuk mendapatkan syafaat dari para wali, para nabi dan orang-orang soleh serta para malaikat. Maka kaum musyrikin mereka tidak pernah meyakini sembahan-sembahan mereka itu memiliki sifat-sifat rububiyah, mengatur alam semesta, mengabulkan doa, dan seterusnya. Tidak. Ya. Mengabulkan doa, pengaturan alam semesta, memberikan rezeki, itu termasuk perkara rububiyah. Dan sudah diterangkan di kaidah yang pertama, mereka tidak menetapkan rububiyah itu pada selain Allah. Hanya Allah Ta'ala yang memiliki sifat-sifat rububiyah secara mutlak. Maka ketika mereka menyembah para wali dan orang-orang soleh ini, mereka tidak bermaksud untuk meyakini bahwa mereka lah yang mengatur alam semesta, mereka lah yang memberikan rezeki, mereka yang secara berdiri sendiri, ya, menjawab doa, ya, mengabulkan doa dan seterusnya. Tidak. Namun ketika mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, keyakinan mereka terhadap selain Allah ini hanyalah sebagai perantara. Mereka sebagai perantara untuk kami, perantara bagi kami untuk mendapatkan dua hal ini dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk dekat dengan Allah, dan yang kedua untuk mendapatkan syafaat. Untuk mendapatkan syafaat. Jadi ketika mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tujuan mereka adalah agar wali-wali ini memintakan kedekatan juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami, agar wali-wali ini memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami juga diberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Karena kalau nabi dan wali serta para malaikat yang meminta langsung kepada Allah untuk kami, mereka yang berdoa untuk kami, maka Allah Ta'ala akan menerima. Berbeda halnya kalau kami yang berdoa langsung kepada Allah, kata mereka, keyakinan mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyaknya dosa mereka. Iya. Maka ini bentuk syirik wasaid, syirik dalam bentuk mengangkat perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sebelumnya butuh ditekankan kembali perbedaan antara syirik ilhad dengan syirik wasaid untuk lebih memahami masalah ini. Saya permudah dalam bentuk contoh. Syirik ilhad yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya menyembah dewa-dewa langsung, menyembah dewa-dewa atau menyembah api dan semacamnya langsung, bukan kepada Allah. Endingnya, tujuan akhirnya bukan kepada Allah. Mereka meyakini selain Allah itu berdiri sendiri mengatur alam semesta. Tidak ada Allah di situ. Ini syirik ilhad. Dia mengatakan wahai api, wahai dewa ini, wahai itu, wahai ini, langsung kepada selain Allah. Adapun syirik wasaid, endingnya adalah Allah. Tujuan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau kepada Allah, mereka menginginkan sesuatu dari Allah. Cuman mereka tidak meminta sendiri, meminta langsung, melainkan menggunakan perantara. Maka bentuk syirik wasaid seperti ini modelnya. Wahai Rasulullah, dan ini Rasulullah SAW sudah meninggal, wahai Rasulullah, doakan saya kepada Allah, mintakan kepada Allah untuk saya agar saya diberi syafaat. Wahai wali Abdul Qadir misalnya, Al-Jilani, berdoalah kepada Allah agar mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat Jibril misalnya, atau malaikat yang lain, ya, doakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk
syirik wasaid. Jadi tujuan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala, cuman lewat perantara. Kalau syirik ilhad berdoa langsung kepada Allah, berdoa langsung kepada selain Allah. Kalau syirik wasaid adalah berdoa kepada selain Allah agar selain Allah itu mendoakan kita kepada Allah. Kita berdoa kepada selain Allah agar selain Allah itu mendoakan kita kepada Allah. Di mana selain Allah ini sudah meninggal. Ya, selain Allah Ta'ala ini sudah meninggal. Jadi ada orang sudah meninggal, sudah mati, atau tidak mendengar ucapan kita, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan kita, kemudian kita berkata kepadanya, doakan saya, saya berdoa kepadamu agar kamu mendoakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirik wasaid. Kenapa? Karena dia sudah berdoa kepada selain Allah. Dia sudah berdoa kepada selain Allah walaupun isi doanya adalah doakan saya kepada Allah. Ya Abdul Qadir, ini kan doa. Ya, ini kan doa. Ya Abdul Qadir, doakan saya kepada Allah. Mintakan saya kepada Allah. Mintakan syafaat untukku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik wasaid adalah berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah walaupun tujuan atau konten dari doanya, isi dari permintaannya adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas merupakan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, ya, Rabb kalian berfirman, berdoalah langsung kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan. Langsung berdoa kepadaku. Dan di antara faedah yang disebutkan oleh sebagian masyayikh, ya, bahwa dalam ayat-ayat Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa ta'ala atau ketika hamba-hamba manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu berupa syariat, maka yang disuruh menjawabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dikatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul, katakan wahai Muhammad, kamu yang jawab. Qul fihi ma ismun kabir. Yas'alunaka 'anil mahid, tentang darah haid. Qul huwa adha, katakanlah. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Qul qitalun fi, katakanlah. Jadi yas'alunaka, ketika ada yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang syariat, disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjawab. Tapi ketika yang ditanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan doa, Allah taala tidak menyerahkan jawabannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah yang langsung menjawabnya sendiri. Allah taala mengatakan, "Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Kalau Tuhan hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad anni, tentang saya, fa inni qarib, langsung Allah jawab, maka saya ini dekat. Allah tidak mengatakan faqul inni qarib, jawablah wahai Muhammad bahwa huwa qarib, misalnya Allah itu dekat, faqul huwa qarib, tidak dikatakan seperti itu. Tidak diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jawabannya, tapi langsung Allah yang menjawab, faqul inni qarib, saya dekat. Ujibu da'watad da'i, ini hubungannya dengan doa. Saya mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku idza da'an, kalau dia berdoa. Maka dalam perkara doa, Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam pertanyaan tentang Allah yang berhubungan dengan doa, tidak diserahkan jawabannya kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan Allah yang langsung jawab. Kata para ulama, ini isyarat bahwa kalau berdoa langsung kepada Allah, tidak pakai perantara. Ya, dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa kalau mau berdoa langsung kepada Allah. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan jawabannya, tidak mewakilkan jawabannya, tidak menurunkan jawabannya melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW dengan kata qul, Allah yang langsung menjawab, maka demikian pula ketika berdoa kepada Allah, kita jangan pakai perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini salah satu faedah yang muhimmah ya, berkenaan dengan masalah doa ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.